Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nurhaliza dengan NIM 292. Saya dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang wacana peran perempuan dalam pandangan Muhammadiyah. Sejak awal berdirinya Muhammadiyah telah memberi ruang yang cukup maju bagi perempuan untuk berkiprah di ruang publik. Kiai Ahmad Dahlan nampaknya sadar betul akan pentingnya memajukan kaum perempuan. Sebelum akhirnya mendirikan Aisyah, sebagai awal langkahnya beliau merekrut 6 siti sebagai kader inti yang akan dijadikan pimpinan Aisyah kelak. Keenam perempuan tersebut adalah Siti Barijah, Siti Dawimah, Siti Dalalah, Siti Busro, Siti Wadingah, dan Siti Badilah. Dalam perjalanannya, keenam siti inilah yang menjadi pimpinan Aisyah, yang pertama dengan Siti Barijah dan Siti Badilah sebagai ketua dan sekretaris. Melihat kepedulian Kiai Ahmad Dahlan dalam memberi ruang kepada perempuan di ranah publik, menunjukkan bahwa corak teologi Muhammadiyah sangatlah progresif dan inklusif, jauh dari corak puritan eksklusif sebagai corak teologi salaf dengan acuan pokok kitabnya pada akidah al-wasitiyahnya Ibnu Taimiyah dan kitab at-tauhidnya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Al-Wahhab yang lebih berkonsentrasi pada pemurnian akidah. Jika direnungkan, kepedulian Dahlan telah membawa perempuan pada peran yang luas di wilayah kultural dan sosial terbatas dari pengucilan dan subordinasi sebagai harapan kaum feminis. Dalam perkembangannya, Muhammadiyah memberi ruang atau setidaknya terdapat ruang yang membahas persoalan perempuan sebagai landasan normatif dan teologinya. Hal ini terdapat dalam himpunan putusan tarjih atau HPT, Adabul Mar'ah fil Islam, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ART. Muhammadiyah dan sekalipun hanya disebut sekelumit dalam pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua. Hanya saja tidak ada persoalan perempuan tidak tercantum dalam pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua. Sebagai salah satu keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-46 di Yogyakarta. Berikutnya ada himpunan putusan tarjih atau HPT. Yang pertama ada masalah wanita berpergian. Mengenai masalah boleh atau tidaknya berpergian bagi seorang wanita, terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Pertama, wanita boleh melakukan bepergian sehari atau lebih kalau disertai mahramnya. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak halal bagi wanita berpergian selama perjalanan sehari kecuali dengan mahramnya. Selain itu, terdapat pula hadis Abu Sa'id bahwa Nabi SAW melarang wanita berpergian selama perjalanan 2 malam kecuali beserta suaminya atau mahramnya. Kedua, diperbolehkannya berpergian atau melakukan perjalanan sehari atau lebih bagi seorang wanita apabila dimaksudkan untuk keperluan yang diizinkan syarak dan dalam keadaan aman. Alasan ini diperkuat dengan hadis dari Adi bin Hatim yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ia berkata, waktu aku di hadapan Nabi SAW, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang yang mengadu kepada beliau tentang kemiskinan. Kemudian datang lagi seorang yang mengadu tentang gangguan di jalan, tidak ada keamanan. Kemudian Nabi bertanya kepadaku tentang desa Hiroh dan berkata, apabila umurku panjang maka aku akan melihat wanita berpergian dari desa Hiroh itu sampai bertawaf mengelilingi Ka'bah dengan tiada yang ditakuti melainkan Allah. Ternyata di kemudian hari Adi bin Hatim melihat yang demikian itu. Dari penggalan hadis tersebut kiranya bisa dipahami bahwasanya ketika berpergian itu diperbolehkan syarak, maka halal bagi seorang wanita untuk melakukannya.
tentu saja akan lebih baik jika berada dalam situasi yang aman. Ketiga, berkaitan dengan mahram. Adapun yang dimaksud dengan mahram adalah sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah Quran Surat Al-Nisa ayat 22-23. Yang kedua ada arak-arakan atau pawai Aisyah. Arak-arakan atau pawai identik dilakukan oleh kebanyakan kaum laki-laki. Namun, bagaimanakah jika wanita melakukan kegiatan tersebut? Menanggapi hal ini, dalam himpunan putusan tarjih menyatakan bahwa wanita tidak diperbolehkan berpawai atau arak-arakan kecuali pada 2 hari raya besar umat Islam. Artinya, wanita diperbolehkan melakukan pawai atau arak-arakan hanya pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Tabrani dari kitab Al-Kabir dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, bagi wanita tiada hak untuk keluar kecuali terpaksa atau tidak mempunyai kodam, dan kecuali pada hari raya Adha dan Fitrah. Terima kasih. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Imamah dengan NIM akhir 302. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kedudukan mushola Asyiah. Kedudukan mushola Asyiah di sini adalah tentang keutamaan atau ketidakbolehan wanita melakukan sholat di luar rumahnya. Adapun putusan sebagai berikut. Yang pertama yaitu apabila seorang wanita melaksanakan sholatnya sendirian antara di rumah dan di musola Aisyah, maka putusan tersebut adalah lebih utama dilaksanakan di rumah. Lalu yang kedua, apabila seorang wanita melaksanakan sholat sendirian di rumahnya atau berjamaah di musola Aisyah, maka keputusan tersebut berbunyi oleh sebab real keutamaannya itu tiada mendapat titik kemufakatan, maka diambil dari pemungutan suara yang berbunyi, janganlah kamu melarang wanita-wanita pergi ke musola setelah diketahui bahwa sholat berjamaah itu lebih utama. Lalu yang kedua yaitu ada adabul mar'ah fil Islam. Yang pertama yaitu arak-arakan, pawai dan demonstrasi menurut buku Adabul Mar'ah fil Islam terdapat ketentuan terkait arak-arakan bagi wanita, yaitu yang pertama, tidak melarang seorang wanita keluar rumah untuk keperluan ibadah, belajar dan untuk keperluan lainnya. Dan yang kedua itu harus memperhatikan dan memelihara adab-adab kesopanan dan kesusilaan dalam pergaulan sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam. Tidak boleh memamerkan pribadinya atau perhiasannya, tidak boleh bercampur baur dengan laki-laki, boleh bersama-sama dengan laki-laki tetapi tidak bercampur baur. Lalu tidak memakai wangi-wangian yang menarik perhatian atau merangsang lawan jenisnya. Lalu yang selanjutnya yaitu ada wanita dan kesenian. Kesenian kebudayaan, dan kesenian ini merupakan karya manusia atas dorongan akal dan budinya untuk menciptakan hal-hal yang diperlukan bagi kesenangan dalam kebutuhan hidup, yaitu ada wanita dan ilmu pengetahuan, yaitu kaum wanita diciptakan oleh Allah di dunia ini agar bersama dengan kaum laki-laki yang beramal dan berjuang memelihara dan melakukan pembinaan terhadap masyarakat serta memakmurkan dunia, sehingga mencari ilmu bagi wanita tidaklah dilarang. Oleh karena itu, jelaslah bagi seorang wanita harus berakal ilmu pengetahuan yang cukup untuk menjaga keselamatannya dan jangan sampai jatuh kepada di lembah. 4. Wanita dan jihad. Istilah kata jihad terlepas dari sejarah tersiarnya agama Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW beserta umat Islam berhijrah ke Madinah, turunlah ayat yang menyatakan perintah untuk mengangkat senjata dalam rangka membela dan mempertahankan diri apabila diserang musuh atau dakwah Islamiyah diganggu, tidak maksa orang untuk masuk Islam. Qasas surat Al-Anfal ayat 60 bahwasanya baik laki-laki maupun wanita berkewajiban untuk berjihad. Hanya saja mengingat fisik perempuan, Nabi Muhammad SAW mencukupkan jihad bagi perempuan dengan berhaji mabrur, pengganti perang, turun menjadi hilal amhar, palang merah dan dapur umum, memberikan semangat untuk kaum laki-laki dalam berjihad. Dalam situasi mendesak ada kritis ikut berperang dengan senjata. Adapun jihad wanita dalam bidang lain seperti dakwah dan bertablik, melaksanakan segala kegiatan bagi kepentingan
dan pembelaan agama Islam serta berjihad dengan harta benda adalah kewajiban kaum wanita juga yang harus ditunaikan sesuai dengan kemampuan dan keadaannya sebagai wanita. 5. Wanita Islam dalam bidang politik. Surat At-Taubah ayat 71 secara garis besar dijelaskan tentang perintah amal ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kebajikan dan mencegah kejahatan bagi mukmin laki-laki maupun mukminat wanita. Dalam hal ini termasuk juga dalam urusan politik atau ketatanegaraan. Karena mengenai soal kemakmuran rakyat dan keamanan negara, kaum wanita juga bertanggung jawab ikut memikirkan soal-soal yang berkaitan dengan ketatanegaraan, ikut serta menggerakkan dan melakukannya. Adapun pelaksanaannya disesuaikan dengan adanya perbedaan fisik, psikis, bakat, dan kodratnya. Hampir seluruh ajaran Islam tentang muamalah duniawiyah mengandung unsur-unsur politis dan ideologis. Maka setiap muslim dan muslimah khususnya harus memiliki kesadaran politik dan tidak dianjurkan takut dan buta tentang politik agar tidak menjadi ganasnya politik pihak lain. Tentu saja berpolitik harus dilakukan oleh orang yang telah memiliki pengalaman dan kemampuan dalam bidang tersebut. 6. Wanita menjadi hakim. Menurut buku Adabul Mar'ah fil Islam diterangkan bahwa seorang wanita boleh menduduki jabatan hakim, tentu saja dengan ketentuan yang dibolehkan Islam. Di antara alasan berlebihan wanita menjadi hakim adalah: pertama, mengingat bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama bertanggung jawab atas amal ma'ruf nahi mungkar dalam menegakkan keadilan dan mengenyahkan kezaliman, sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 71 dan An-Nisa ayat 124. Kedua, pada wanita tampak ciri kodrati, kehalusan dan kelambutan, suatu hal yang terbaca sebagai kecenderungan untuk menyatakan diri selaku pelindung terhadap jenis lainnya. Yang demikian ini merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki seorang hakim, yakni menjadi pelindung dan menegakkan keadilan. Dan wanita memiliki sifat alamiah tersebut sehingga menjadi titik diperbolehkannya wanita menjadi hakim. Ketiga, adanya kenyataan bahwa wanita bisa mengimbangi peranan laki-laki secara umum di lapangan maknawi atau duniawi. Dari sudut pandang ini, agama tidak mengancam atau menghalang-halangi perkembangan jenis yang manapun selagi hidup manusia tidak terlepas dari nilai-nilai kebaktian terhadap Tuhan. Bagaimana halnya seorang wanita menjadi hakim, direktur sekolah, direktur perusahaan, camat, lurah, menteri, wali kota, dan sebagainya. Agama tidak memberi alasan bagi yang menolak atau menghalang-halangi. C. AD atau ART Muhammadiyah. Sekalipun belum sepenuhnya selevel dengan Muhammadiyah karena diposisikannya sebagai organisasi otonom atau ortem, tetapi Aisyah adalah ortem khusus sehingga berbeda dengan ortem lainnya seperti Pemuda Muhammadiyah, NA, IMM, IPM, HW, dan TSPM. Muhammadiyah telah memberi ruang kepada perempuan dalam struktur kepemimpinan Muhammadiyah di segala tingkatan mulai dari pimpinan pusat hingga pimpinan ranting. Disebutkan dalam pasal 10 ayat 2, anggota pimpinan pusat dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan. Pasal ini berlaku untuk tingkat di bawahnya, yakni wilayah pasal 11, daerah pasal 12, cabang pasal 13, dan ranting pasal 14. Pimpinan pusat Muhammadiyah hanya saja tercantum dibolehkannya perempuan dalam struktur kepemimpinan Muhammadiyah masih sebatas dapat, bukan sebaiknya diusahakan. Apalagi harus, wajar jika dalam prakteknya pasal ini belum atau bahkan tak dimanfaatkan oleh perempuan untuk tampil memimpin Muhammadiyah atau setidaknya masuk dalam struktur kepemimpinannya. D. Pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua. Sebenarnya ada yang kurang dalam pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua. Pernyataan penting sebagai manifesto corak paham agama dalam Muhammadiyah memasuki abad keduanya. Persoalan perempuan tidak dimaksudkan kecuali hanya satu kata sebagai rangkaian dari kata laki-laki. Namun demikian, pernyataan tersebut sudah cukup mewakili pandangan Muhammadiyah tentang kedudukan perempuan dalam Islam. Dengan tiadanya secara khusus isu perempuan dalam pernyataan tersebut menunjukkan bahwa isu tentang perempuan dalam kemerdekaan telah dianggap selesai. Tak perlu diragukan lagi apresiasi Muhammadiyah terhadap kaum hawa. Pernyataan di atas menyebutkan bahwa Islam yang berkemajuan menyemaikan benih-benih kebenaran, kebaikan, kedamaian, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran, dan keutamaan hidup secara dinamis bagi seluruh umat manusia. Islam menjunjung tinggi kemuliaan manusia baik laki-laki maupun perempuan tanpa diskriminasi. Adapun selanjutnya yaitu peran perempuan kemuhammadiyan dalam berbangsa dan bernegara. Kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang individu untuk mempengaruhi, mendorong, menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu demi tercapainya suatu tujuan. Sedangkan integritas adalah memahami dan mengidentifikasi
dirinya dengan nilai sistem sosial serta melaksanakannya dengan jujur. Perspektif perempuan dalam politik. Masuknya perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang politik merupakan salah satu indikasi kemampuan dan kualitas demokrasi sebuah bangsa. Dalam perspektif gender yang diusung oleh kalangan feminis, ada pun yang menyatakan bahwa perempuan harus dilibatkan dalam kedudukan yang sejajar dengan laki-laki di seluruh bidang pembangunan termasuk dalam bidang politik. Menurut Basin dan Khan, munculnya feminisme merupakan suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja dan dalam keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut. B. Peran organisasi perempuan Muhammadiyah. Yang pertama, Aisyah. Aisyah adalah sebuah gerakan perempuan Muhammadiyah. Aisyah memiliki 34 pimpinan wilayah. Selain itu juga memiliki amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah, Aisyah kemudian tumbuh menjadi generasi otonom yang berkembang ke seluruh penjuru tanah air. Yang kedua, Nasyatul. Gagasan mendirikan NA oleh Somodirjo dalam usaha memajukan ke Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah akan sangat terdorong dengan adanya peningkatan mutu ilmu pengetahuan yang diajarkan kepada muridnya, baik dalam bidang spiritual, intelektual, maupun jasmani, serta memperjuangkan hak wanita Indonesia. Upaya-upaya untuk mencapai tujuan. Yang pertama, menanamkan al-Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis sesuai dengan jiwa Muhammadiyah. Yang kedua, mendidik anggotanya untuk mengembangkan keterampilan dan keaktifannya sebagai seorang putri, serta mengamalkannya sesuai dengan tuntunan Islam. Yang ketiga, mendidik anggotanya agar memiliki kepribadian putri Islam. Yang keempat, mendidik dan membina kader pimpinan untuk kepentingan agama, organisasi, dan masyarakat. Yang kelima, mendidik anggotanya untuk menjadi mubalikat motivator yang baik. C. Peran ganda perempuan. Fenomena kehadiran perempuan di ruang publik masih menjadi kritikan bagi sebagian kalangan masyarakat. Sedangkan, tanpa kita sadari, perempuan telah berkontribusi besar pada anggaran pemerintah seperti pasar, sekolah, puskesmas, dan sebagainya, yang kebanyakan perilaku dalam sektor tersebut ialah perempuan. Wanita dalam kehidupannya mempunyai beban dan tugas yang lebih berat daripada laki-laki. Peran ganda pada wanita masa kini selain memiliki tanggung jawab di dalam rumah sebagai seorang istri dan ibu, juga di luar rumah wanita karir peran perempuan secara sederhana. Dalam hal ini, perempuan berhak dan diberikan kebebasan untuk menimba ilmu baik internal maupun eksternal. Kiai Haji Ahmad Dahlan menamakan organisasi perempuan Muhammadiyah sebagai Aisyah karena jadi perempuan Muhammadiyah itu diberi nama organisasinya oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, diberi nama Aisyah. Karena kita mengikuti jejak daripada Sayyidina Aisyah, ya, Sayyidina Aisyah. Beliau itu adalah seorang perempuan istri dari Rasulullah yang sangat cerdas. Ya, pada usia 8 tahun, Siti Aisyah itu sudah hafal seluruh isi Al-Quran dan lebih dari 8.000 hadis sahih. Nah, ini menunjukkan bahwa Siti Aisyah itu adalah seorang perempuan yang sangat cerdas. Nah, oleh karena itu maka perempuan itu memang harus cerdas. Ya. Dan kemudian perempuan Muhammadiyah mengambil nama Siti Aisyah ini menjadi organisasinya yang disebut dengan Aisyah. Artinya mengikuti kecerdasan Siti Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Eka Purnama dengan NIM terakhir 317. Di sini saya akan menjelaskan bagian D tentang partisipasi politik perempuan. Pandangan Aisyah dan Naisyatul Aisyah tentang peranan politik perempuan dapat dicermati berdasarkan keputusan yang telah dibuat oleh Muhammadiyah melalui lembaga yang berkenaan. Ketika pandangan
patriarki masih sangat kental dalam kultur masyarakat Indonesia dan diskursus gender belum mengemukakan saat ini. Keputusan Majelis Tarjih yang terhimpun dalam Adabul Mar'ah fil Islam memberikan apresiasi dan afirmasi bahwasannya perempuan boleh menjadi pemimpin, perempuan boleh menjadi hakim, direktur sekolah, menteri, wali kota, dan sebagainya. Menurut Syamsul Anwar, peranan politik perempuan yang dirumuskan dalam Adabul Mar'ah fil Islam dalam menilai peranan wanita dalam politik dan dibagi menjadi dua, yakni yang pertama, peranan yang berlangsung, terjun dalam politik praktis dan dalam lembaga-lembaga politik formal, mulai dari tingkatan legislatif yakni DPR dari pusat sampai daerah. Yang kedua, peranan tidak langsung, yaitu kegiatan yang disalurkan melalui kegiatan rumah tangga dengan turut berperan aktif mengisi kesepakatan bermanfaat di masyarakat. Selanjutnya bagian E tentang pemimpin wanita. Pandangan tentang peran perempuan Muhammadiyah dalam kepemimpinan dan politik tentu bukan hanya sekedar tentang kekuasaan semesta, melainkan dalam ucapan lebih luas, yakni mampu menjadi seorang pemimpin lokal sehingga dapat tampil di daerahnya dalam kesepakatan rata-rata yang berkaitan dengan pengambilan keputusan masyarakat, seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu Haji Marsyah Herlan. Dalam hal kesetaraan gender, dan dapat diartikan bahwa dengan adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesepakatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional. Ucap Ibu Dr. Nismatul Kahiriyah MPDI, anggota Aisyah yang sering menjabat sebagai Ketua KPU Kota Palangkaraya. Adapun hal yang menjadi hambatan yang merupakan tentang bagi perempuan Muhammadiyah dalam kepemimpinan ataupun politik, yaitu 1. Berkaitan dengan peran domestik perempuan yang mana harus mendapatkan izin suami. Yang kedua, mengurus rumah tangga dalam mengasuh anak menjadi personal utama yang harus diselesaikan dalam menjalankan perannya sebagai seorang ibu, rangkap jabatan yang berkaitan dengan pekerjaan sebagai dosen, guru, anggota dewan yang harus dicari penyelesaiannya serta minat yang kurang dapat dipolitikan. Kesimpulannya, Muhammadiyah telah memberi ruang yang cukup bagi perempuan untuk mengambil peran di ruang publik. Namun demikian, pemahaman agama Muhammadiyah yang mencakup dalam Al-Quran dan Sunnah dapat menimbulkan teologi Puritan yang sempit yang berakibat pada pola pikir Puritan yang buta, yang selalu memahami Sunnah sebatas teks-teks yang ada pada kitab hadis. Jika hal ini yang terjadi sudah, barang tentu akan sulit memberikan ruang yang lebih luas kepada perempuan di ranah publik. Kelahiran Aisyah dan Naisyatul Aisyah sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah merupakan suatu bentuk perubahan Islam yang merubah paradigma perempuan yang hanya di dapur.
pendidikan dan pembinaan wanita dengan membina anak-anak perempuan yang potensial untuk menjadi pemimpin dan dipersiapkan untuk menjadi pengurus pada organisasi perempuan di dalam Muhammadiyah. Keterlambatan perempuan dalam kepemimpinan dan politik tidak harus dalam lembaga politik formal. Dalam cakupan lebih luasnya, kaum perempuan dapat berperan aktif di masyarakat, misalnya tampilan dalam rapat-rapat berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam demi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.